Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang mana pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai harga pokok proses dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Berikut ini penjelasannya. Adapun anggota kelompok 8 yang beranggotakan Adapun anggota kelompok dari kelompok 8 yaitu saya sendiri, Marshal Ghifari dengan NPM terakhir 068. Saya Zafri Kafianto dengan NPM akhir 087. Saya Ananda Darmadianti dengan NPM terakhir 071. Saya Sri Sarah dengan NPM terakhir 056. Saya Farizal Alwaf dengan NPM terakhir 020. Saya Muhammad dengan NPM akhir 015. Baik, berikut ini merupakan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Yang terhormat Ibu Ade Widianti selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Sebelumnya, saya Marshal Ghifari yang pada kesempatan kali ini bertugas sebagai moderator dari kelompok 8 yang akan memaparkan hasil diskusinya terkait harga pokok proses dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Oke, baik. Berikut ini merupakan anggota dari kelompok 8 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama Sri Sairah, Ananda Dea Ramadianti, Marshal Al-Ghifari, Dava Eka Akvianto, Muhammad Al-Hafid, dan juga Farizal Alwaf. Oke, kita masuk ke pokok pembahasannya. Kita masuk ke pokok pembahasannya, yaitu tentang apa sih harga pokok proses dan juga metode rata-rata tertimbang itu. Yang pertama, untuk harga pokok proses atau biaya proses itu merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Penetapan biaya proses adalah metode pengumpulan biaya berdasarkan proses dan departemen selama periode tertentu. Nah, untuk biaya-biayanya itu terdiri dari biaya material, biaya tenaga kerja, dan juga biaya produksi tidak langsung atau yang biasa kita kenal biaya overhead. Yang semua itu dibebankan ke akun WIP untuk setiap departemen di setiap ujungnya. Nah, selama periode tersebut, untuk total harga pokok barang yang dikeluarkan di departemen tersebut itu dibagi dengan jumlah unit yang diselesaikan. Dan hal itu menghasilkan harga pokok barang per unitnya. Sederhananya, untuk harga pokok proses itu merupakan jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan, yang dimana untuk mengetahui berapa harga yang dikeluarkan untuk memproses suatu barang atau jasa. Nah, selanjutnya terkait metode rata-rata tertimbang. Untuk metode ini sendiri merupakan metode yang memperlakukan biaya persediaan awal dan keluaran ekuivalen yang menyertainya itu seolah-olah akan dikerjakan dalam periode terkini. Nah, secara dasarnya, sederhananya itu untuk metode rata-rata tertimbang itu implementasinya mengakumulasi total biaya dari periode berjalan yang belum selesai ditambah pada periode saat ini yang sedang dikerjakan dan membagi semua total biaya itu dengan unit yang dihasilkan pada periode terkini. Dari pertama yaitu mengenai biaya terkait. Pada usaha mikro kecil menengah yang kami amati yaitu Kantin Amar. Kantin Amar memiliki 2 departemen, yaitu Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan. Untuk departemen pengolahan, bahan baku yang diperlukan yaitu seperti cuanki, bakso aci, jeruk limau, bawang goreng, chili oil, dan bumbu kaldu. Sedangkan pada departemen pengemasan, bahan baku yang diperlukan yaitu seperti plastik pouch, plastik klip, dan sendok plastik. Pada tabel di samping yaitu estimasi biaya yang diperlukan untuk setiap departemennya. Untuk departemen pengolahan, bahan baku langsungnya membutuhkan sekitar 2.504.500 dan tenaga kerja langsungnya 880.000 dan overhead yang dibebankan yaitu sebesar 318.500.
Sedangkan untuk Departemen Pengemasan, estimasi yang diperlukan untuk bahan baku langsung yaitu sebesar 1.774.000, untuk tenaga kerja langsungnya 880.000, dan overhead yang dibebankan yaitu sebesar 328.500. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang daftar arus fisik pada Departemen Pengolahan. Yang pertama itu ada informasi di mana informasi terkait unit dalam proses pada tanggal 1 Maret 70% selesai itu sebesar 1.300 unit. Lalu ada unit yang selesai dan dipindahkan keluar itu sebesar 3.000 unit. Lalu ada informasi juga tentang unit dalam proses pada tanggal 31 Maret 25% selesai sebesar 1.000 unit. Berdasarkan dari informasi tersebut, kita perlu mencari unit yang dimulai dan diselesaikan dengan menggunakan rumus unit yang selesai dikurang unit pada barang dalam proses awal, yaitu perhitungannya 3.000 dikurang 1.300 sehingga didapatkan nilai 1.700 unit. Lalu kita perlu mencari unit yang dimulai dengan rumus unit yang dimulai dan diselesaikan ditambah unit pada barang dalam proses akhir, yaitu nominalnya 1.700 ditambah 1.000 sehingga didapatkan nilai 2.700 unit. Setelah kita mencari dua rumus tadi, kita bisa menyusun daftar arus fisiknya, di mana unit untuk dipertanggungjawabkan itu nilainya harus sama dengan unit yang dipertanggungjawabkan. Unit untuk dipertanggungjawabkan itu kita menggunakan dua elemen, yaitu di mana unit pada barang dalam proses awal yaitu nilainya sebesar 1.300, lalu ada unit yang dimulai selama periode ini yaitu sebesar 2.700 yang nilainya itu didapatkan dari rumus unit yang dimulai dan diselesaikan ditambah unit pada barang dalam proses akhir, sehingga total dari unit untuk dipertanggungjawabkan yaitu sebesar 4.000. Lalu kita perlu mencari unit yang dipertanggungjawabkan, di mana unit yang selesai dan dipindahkan keluar itu nilainya itu didapat dari unit dimulai dan diselesaikan sebesar 1.700 ditambah unit dari barang dalam proses awal sebesar 1.300 sehingga didapatkan unit yang selesai dan dipindahkan keluar sebesar 3.000. Lalu ada unit pada barang dalam proses akhir 25% selesai sebesar 1.000. Lalu kita totalkan sehingga total unit yang dipertanggungjawabkan itu sebesar 4.000. Jadi nilai total unit yang dipertanggungjawabkan dengan total unit untuk dipertanggungjawabkan itu harus sama. Lalu selanjutnya ada Departemen Pengemasan. Kita ada informasi unit dalam proses 1 Maret itu sebesar 800 unit, lalu ada unit yang diterima dari departemen sebelumnya itu sebesar 3.000 unit, lalu ada unit yang selesai dan dipindahkan keluar sebesar 3.500 unit, lalu ada unit dalam proses pada tanggal 31 Maret 25% selesai sebesar 300 unit. Dari informasi tersebut kita dapat mencari unit yang dimulai dan diselesaikan dengan menggunakan rumus unit yang selesai dikurang unit pada barang dalam proses awal, yaitu sebesar 3.500 dikurang 800 sehingga didapatkan hasil 2.700 unit. Lalu ada unit yang dimulai kita perlu mencari unit yang dimulai dengan rumus unit yang dimulai dan diselesaikan ditambah unit pada barang dalam proses akhir, yaitu nilainya 2.700 ditambah 300 sehingga didapatkan 3.000 unit. Dari dua rumus tersebut, dua hasil tersebut itu kita dapat menyusun daftar arus fisiknya, yaitu di mana unit untuk dipertanggungjawabkan harus sama dengan unit yang dipertanggungjawabkan. Unit untuk dipertanggungjawabkan ada dua komponen, yaitu unit pada barang dalam proses awal senilai 800 unit, lalu ada unit yang dimulai selama periode ini yaitu sebesar 3.000 unit, sehingga dapat kita total unit untuk dipertanggungjawabkan itu sebesar 3.800. Lalu ada unit yang dipertanggungjawabkan, ada dua komponen juga, di mana unit yang selesai dan dipindahkan keluar nilainya itu berasal dari unit yang dimulai dan diselesaikan nilainya sebesar 2.700 ditambah dengan unit dari barang dalam proses awal sebesar 800 sehingga kita total didapatkanlah
unit yang selesai dan pindahkan keluar sebesar 3.500. Lalu ada komponen satu lagi, yaitu unit pada barang dalam proses akhir senilai 300 unit. Sehingga total yang dipertanggungjawabkan yaitu sebesar 3.800. Nilai total unit untuk dipertanggungjawabkan dan total unit yang dipertanggungjawabkan itu harus sama. Di Departemen Pengamasan nilainya yaitu 3.800. Sedangkan di Departemen Pengolahan nilainya itu ialah 4.000. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daftar unit ekuivalen untuk Departemen Pengolahan. Pada Departemen Pengolahan, unit selesai ditambahkan untuk bahan baku dan konversi yaitu sebanyak 3.000 unit, dan unit dalam proses akhir dikalikan dengan presentasi penyelesaian untuk bahan baku yaitu sebesar 1.000 unit dikali 100% yaitu 1.000 unit, dan untuk biaya konversi 1.000 unit dikali dengan 25% yaitu 250. Untuk 1.000 unit sendiri itu berasal dari unit dalam proses pada 31 Maret dan dengan presentasi 25% selesai untuk konversi dan bahan baku untuk 100%. Unit output ekuivalen pada Departemen Pengolahan untuk bahan baku itu sebanyak 4.000 unit dan untuk konversi sebanyak 3.250 unit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan daftar unit ekuivalen pada Departemen Pengemasan. Pada Departemen Pengemasan, unit selesai yang ditambahkan untuk bahan baku dan konversi yaitu sebanyak 3.500 unit, dan unit dalam proses akhir dikalikan dengan presentasi penyelesaian untuk bahan baku yaitu sebanyak 300 dikali 100% yaitu 300 unit, dan biaya konversi 300 dikali 25% yaitu 75. 300 unit itu berasal dari unit dalam proses pada tanggal 31 Maret. Unit output ekuivalen pada Departemen Pengemasan untuk bahan baku yaitu totalnya sebanyak 3.800 dan untuk konversi yaitu sebanyak 3.575. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya ada biaya per unit ekuivalen. Apa sih unit ekuivalen itu? Yaitu unit-unit yang sudah selesai yang kemungkinan telah diproduksi berdasarkan total jumlah usaha produksi yang dikeluarkan pada periode yang dipertimbangkan. Pada bisnis Bacuaci di Kantin Amar memiliki dua departemen, yaitu Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan. Pada Departemen Pengolahan, biaya per unit bahan bakunya yaitu bahan baku langsung sebesar 2.500.000. 4.500 dibagi 4.000 unit sama dengan Rp626,125. Untuk biaya per unit konversinya yaitu tenaga kerja langsung sebesar Rp880.000 ditambah overhead yang dibebankan sebesar Rp328.500 dibagi 3.250 unit sama dengan Rp371,846. Untuk total biaya per unit yaitu biaya per unit bahan baku ditambah biaya per unit konversi yaitu Rp626.125 ditambah Rp371,846, jadi sebesar Rp997,971. Untuk Departemen Pengemasan, biaya per unit bahan bakunya yaitu bahan baku langsung sebesar Rp1.774.000 dibagi 3.800 unit yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp466,842. Untuk biaya per unit konversinya yaitu tenaga kerja langsung sebesar Rp880.000 ditambah overhead yang dibebankan sebesar Rp328,500 dibagi 3.575 unit yang dipertanggungjawabkan sama dengan Rp338,041. Untuk total biaya per unitnya yaitu biaya per unit bahan baku ditambah biaya per unit konversi yaitu sebesar Rp466,842 ditambah Rp338,041 sama dengan Rp804,883. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya masuk ke pencatatan jurnal, yang dimana pada kesempatan kali ini itu ada dua pencatatan jurnal untuk setiap departemennya, yaitu untuk Departemen Pengolahan dan juga Departemen Pengemasan. Nah, untuk pertama ini itu ada pencatatan jurnal di Departemen Pengolahan seperti pencatatan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan juga produk jadi yang ditransfer ke departemen selanjutnya, serta
harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah di Departemen Pengolahan. Begitu juga selanjutnya untuk Departemen Pengemasan, sama seperti Departemen Pengolahan juga, terkait pencatatan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, overhead pabrik, dan lainnya. Dan itu semua ditujukan guna untuk membantu para pembaca untuk mengetahui berapa sih harga yang dikeluarkan untuk memproses barang atau jasa pada periode tertentu. Kemudian ada laporan produksi. Jadi laporan produksi ini merupakan sebuah dokumen yang mengisarkan aktivitas produksi yang terjadi dalam sebuah departemen pemrosesan untuk suatu periode tertentu. Dalam kata lain, laporan produksi ini memberikan informasi tentang unit fisik yang diperoleh dalam sebuah departemen dan biaya-biaya produksi yang menyertainya. Ataupun spesifiknya, laporan produksi ini terbagi menjadi dua bagian informasi, yaitu informasi unit dan biaya, yang mana pada masing-masing informasi ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu untuk dipertanggungjawabkan dan yang dipertanggungjawabkan. Pada UMKM Negeri Amar terdapat dua laporan produksi, yaitu pada Departemen Pengolahan serta Pengemasan. Jadi di sini saya akan membacakan secara ringkas laporan produksi UMKM Negeri Amar pada Departemen Pengolahan terlebih dahulu, yaitu laporan produksi Maret 2024 dengan metode rata-rata tertimbang. Yang pertama yaitu informasi unit, yaitu terdapat total unit untuk dipertanggungjawabkan sebesar 4.000, kemudian total unit yang dipertanggungjawabkan sebesar 4.000, kemudian total unit ekuivalen pada bahan baku dan konversi masing-masing 4.000 dan 3.250, kemudian pada informasi biaya. Di sini terdapat total biaya untuk dipertanggungjawabkan sebesar 3.713.000, yang mana biaya per unit ekuivalennya sebesar 997.970. Kemudian ada biaya yang dipertanggungjawabkannya. Total biayanya yaitu sebesar 3.713.000. Kemudian pada Departemen Pengemasan, yaitu pada informasi unit terdapat total unit untuk dipertanggungjawabkan sebesar 3.800, begitu juga pada total unit yang dipertanggungjawabkan sebesar 3.800. Kemudian ada total unit ekuivalen pada bahan baku dan konversi masing-masing 3.800 dan 3.575. Kemudian pada informasi biaya, di sini terdapat total biaya untuk dipertanggungjawabkannya sebesar 2.982.500 yang memiliki biaya unit per ekuivalen, yaitu sebesar 838.687. Kemudian pada biaya yang dipertanggungjawabkannya dengan total 2.947.146,925. Kesimpulan, berdasarkan hasil observasi dan perhitungan yang kami lakukan, dapat diketahui bahwa harga pokok produksi dengan metode rata-rata tertimbang dapat diketahui bahwa biaya produksi pada Departemen Pengolahan Bakso Aci sebesar 3.713.000 dan pada Departemen Pengemasan Bakso Aci sebesar 2.982.500. Lalu untuk daftar arus fisik yang dipertanggungjawabkan pada Departemen Pengolahan sebesar 4.000 unit dan pada Departemen Pengemasan daftar arus fisik yang dipertanggungjawabkan sebesar 3.800. Besaran unit output ekuivalen pada Departemen Pengolahan untuk bahan baku sebesar 4.000 dan biaya konversi sebesar 3.250. Dan pada Departemen Pengemasan unit output ekuivalen bahan baku sebesar 3.800 dan biaya konversi sebesar 3.575. Dapat diketahui juga biaya per unit ekuivalen Departemen Pengolahan bahan baku langsung sebesar 626.125 per unit. Biaya tenaga kerja langsung sebesar 277.609 per unit dan biaya overhead sebesar 101.076 per unit. Maka
Total biaya per unit Departemen Pengelolaan sebesar 997,97 per unit. Untuk Departemen Pengemasan, biaya per unit pada bahan baku langsung sebesar 466.842 per unit. Biaya tenaga kerja langsung sebesar 246.153 per unit. Biaya overhead sebesar 91.888 per unit. Maka total biaya per unit di Departemen Pengemasan sejumlah 840.883 per unit. Biaya 1. Barang yang dipindahkan keluar pada Departemen Pengelolaan sebesar 2.992.910 dan Departemen Pengemasan sebesar 2.817.090,5. Sedangkan biaya dari barang dalam proses akhir pada Departemen Pengelolaan sebesar 719 dan Departemen Pengemasan sebesar 165.409,5. Oke, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 8 terkait harga pokok proses menggunakan metode rata-rata tertimbang. Semoga apa yang tadi telah disampaikan dapat menambah wawasan dan juga bermanfaat untuk kita semua. Saya mewakili rekan-rekan mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kurang dalam penyampaian materi. Karena kekurangan itu datangnya dari diri pribadi dan kelebihan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.